Ya ampun Altunia, kau hanya meminta tangan seorang gadis dalam pernikahan, bukan mau berperang. Ya, aku akan menang jika itu adalah perang. Tapi untuk meminta tangan seorang gadis dalam pernikahan itu jauh lebih sulit lagi. Itu di luar kemampuanku. Aku sulit melakukannya. Kau ini bicara seperti seorang pengecut. Jika kau gagal bicara dengan ayah hari ini, maka aku tidak akan mengampunimu. Baik kau atau ayahmu seolah mengancamku saat ini. Hah, Kalau begitu anggap itu ancaman. Tapi kau harus bicara dengan ayah hari ini. Kalau tidak akan ada kesempatan untukmu lagi. baiklah, aku mengakui aku ini pengecut. Tapi kalau kau begitu berani, kenapa tidak kau saja yang bicara pada ayahmu soal kita? Tentu saja, lalu semua ritual pengantin pria, bagaimana aku melakukannya? Ya, kedengarannya benar. Aku tidak keberatan memakai kerudung nanti. Lihat saja. Apa kau sudah tidak waras? Seorang gadis itu tidak bisa membawa topik aliansi pernikahannya. Dan masalah tradisi akan datang pada hal-hal seperti ini. Tradisi apa? Kau dan ayahmu meniupnya keluar dari proporsi yang sudah ada. Dengar, jangan bawa ayahku dalam masalah ini. Kapan aku melakukannya? Faktanya, aku ingin ayahmu keluar dari gambar itu. Yang kupedulikan adalah menikah denganmu. Kau tidak pernah berubah. Saat kau seperti anak manja, bagaimana caranya aku bersikap? Eh, eh, Hati-hati Putri Razia. Jangan terlalu percaya diri, itu akan lebih menyakitkan ketika kau gagal. Tidak ada yang akan bisa menghalangi kepercayaan diriku. Karena sampai kapanpun juga, aku akan perjuangkan perasaan cintaku. Kau sedang jatuh cinta. Karena itu begitu percaya diri. Jangan biarkan itu menipumu Putri Razia. Orang-orang memiliki mata mereka padamu. Dan sejarah adalah bukti bahwa orang selalu menentang cinta. Razia, sayangku, bagaimana cara memberitahumu bahwa ternyata akhirku sudah dekat? Aku bahkan tidak tahu berapa lama aku telah meninggalkan hidup ini. Rasanya seperti aku lahir kemarin, namun akhirku sudah dekat. Berkatilah aku, ya Allah. Aku sadar, aku tidak akan hidup sehari lagi dari yang ditakdirkan untukku. Namun, berikan aku beberapa waktu. Ada hal-hal yang aku belum selesaikan. Hatiku masih memiliki keinginan tak tercapai. Beri aku waktu. Oh, aku mendatangi kamar Razia untuk melihat sesuatu.
Tunggu, Fatima. Apa itu? Topeng apa yang ada di tanganmu? Boleh aku tahu? Bukan apa-apa yang mulia. Aku ingin tahu apa yang kau pegang. Jangan bersembunyi dariku. Jawab aku. Iya yang mulia. Hamba akan memberitahu Anda. Ibu Ratu, aku ingin tahu. Katakan yang sebenarnya demi putrimu, Kutub. Aku ingin mengetahui kenapa Razia menciptakan identitas palsu. Ini bukanlah sebuah permainan. Berdandan sebagai seorang pria dan menjadi penyelamat orang-orang. Katakan padaku. Akan kuberitahu seluruh kebenarannya. Maafkan aku. Tapi aku pikir Razia melintasi batas. Itu sebabnya dia membuat kesalahan besar. Di sisi lain Ruknudin dan Turkan melakukan segalanya untuk mengambil alih kesultanan. Dan hanya Razia saja yang berdiri di jalan mereka. Itu sebabnya Razia melakukan semua ini. Dalam ketiadaanmu, aku mulai takut kalau Ruknudin akan menyakiti Razia dalam keserakahannya untuk mengambil alih tahta. Ku minta Razia berjanji. Kau harus berjanji pada nenek. Janji apa, Nek? Kau putri dan kau tidak akan pernah menyentuh pedang lagi. Razia tidak tahan melihat Ruknudin memperlakukan orang dengan sangat kejam. Dia tidak bisa melanggar janji yang dia buat padaku. Itu sebabnya dia ciptakan identitas baru. Dia memerangi kekejaman dan semua ketidakadilan sebagai sultan. Pergi dan katakan pada sultanmu bahwa loyalitas kami pada Sultan Al-Tamas. Aku akan membunuh siapa saja yang mencoba untuk menyakiti rakyat kami. Jadi aku peringatkan, jangan berani mencoba dan mengambil alih tahta Sultan Al-Tamas. Aku bertanggung jawab menjaga keselamatan orang-orang dengan tidak adanya Sultan Al-Tamas. Percayalah yang mulia. Aku sangat bingung ketika aku berpikir tentang ini. Alhamdulillah bahwa Razia tidak berakhir dalam kesulitan. Tapi dia tidak bisa disalahkan. Aku pasti kurang mengawasinya. Sehingga dia melakukan hal itu. Ceritakan lebih banyak. Apa yang terjadi setelah itu? Satu hal yang paling kutakuti telah terjadi. Razia jatuh tepat ke dalam perangkap Ruknudin. Dia dipaksa untuk mengungkapkan identitas aslinya di depan semua. Dia harus membuka topeng dirinya. Akulah Sultan yang asli. Aku Razia Sultan. Razia pikir bahwa orang-orang yang telah dibelanya akan mencintai dan menghormati dirinya. Tapi itu tidak terjadi. Orang-orang berpikir bahwa Razia telah mempermainkan perasaan mereka. Mereka percaya Razia melakukannya karena serakah. Itu sebabnya mereka marah bahwa seorang wanita melakukan sebanyak itu. Dan sehingga mereka menolak untuk mendukung Razia. Aku melihat sepertinya kau memiliki mata di atas tahtamu. Kami semua di sini menyatakan tidak mendukung perempuan yang akan memimpin kami dalam waktu dekat ini. Kami tidak mau hal itu. Maafkan Razia yang mulia. Meskipun caranya salah, tetapi niatnya baik sekali. Kalau begitu, tolong biarkan aku sendiri untuk sementara. Baik yang mulia.
Katakan sesuatu, Tuan Putri. Ketika kau bertemu dengan ayahmu, kau bertemu dengannya sebagai putrinya atau sebagai putri kerajaan? Ada apa? Apa kau masih belum bisa menemuinya? Ya, dia kan orang yang sibuk. Aku tidak tahu apakah akan menemui ayah atau sultan. Mereka berdua adalah orang yang sama. Itulah yang membuat aku khawatir. Ketika aku mengumpulkan kekuatan untuk menemui ayahmu, aku takut bertemu dengan sultan saat itu. Dan bahkan ketika aku mencoba untuk tetap kuat, maka seseorang atau yang lainnya mengintervensiku. Apa yang kulakukan? Itu semua yang telah terjadi. Jadi katakan padaku apa yang harus kulakukan. Kau benar, tapi aku tidak bisa membantu dalam hal ini. Karena sekarang, ayah sudah bebas. Tapi aku akan berdiri di jalanmu. Apa maksudmu? Aku akan membuat ramuan dari kemangi suci ini dan menawarkannya pada ayah. Ramuan ini akan memudahkan batuk ayah. Itu berarti aku harus menunggu sedikit lebih lama ya? Aku rasa ini baik. Kau akan dapatkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan keberanian. Aku mulai tidak bisa berpikir apa yang harus kulakukan saat ini. Perhatian, perhatian, Putri Razia sedang menuju ruang pribadi yang mulia. Ayah, lihatlah. Ini ramuan kemangi suci dan jahe untuk ayah. Ayo cepat ayah, diminum selagi hangat. Ini akan meringankan batuk ayah. Ayah, kenapa menatapku seperti itu? Aku dapat melihat bahwa kau memiliki bakat yang telah kau sembunyikan dariku. Ayah terlalu memujiku. Tidak ada bakat dalam mempersiapkan ramuan. Ayah jangan banyak alasan. Ayo, ayah minum ramuannya. Aku tidak berbicara soal ramuan. Aku membicarakan tentang Sultan. Kau telah menciptakan identitas Sultan, benarkah? Ayah, ya, aku... Bagaimana ayah tahu? Siapa yang memberitahu ayah? Tidak peduli bagaimana aku tahu atau siapa yang mengatakannya. Karena apa yang ingin ku tahu, untuk apa kau harus membuat identitas baru dalam ketidakhadiranku? Maafkan aku, ayah. Aku membuat kesalahan yang besar. Aku tidak bisa menahan diri menghadapi kekejaman Ruknudin. Aku tidak bisa menahannya, ayah. Dan aku tidak ingin orang menunjuk jari pada integritas ayah. Aku juga tidak ingin orang-orang merasa tidak berdaya dalam ketiadaan. Makanya aku mengambil langkah itu. Orang-orang mencintai dan menghormatimu, ayah. Mereka menganggapmu sebagai Tuhan. Mereka memandangmu. Jadi aku tidak ingin orang-orang menyerah pada sultan mereka. Ayah telah mengajariku bahwa dibutuhkan bertahun-tahun untuk membangun sebuah nama. Sedangkan dibutuhkan sesaat untuk merusaknya. Maafkan aku karena aku naif, ayah. Kau hanya bisa meminta pengampunan jika kau membuat kesalahan atau lakukan kejahatan. Aku tidak melakukan kejahatan.
Tapi aku memang telah menipu banyak orang. Orang-orang tidak mendukung kalau seorang wanita berjuang untuk hak-hak mereka. Mereka tidak ingin seorang wanita melawan kekejaman. Mereka percaya aku mengambil keuntungan dari ketidakhadiranmu, Ayah, untuk mendapatkan cinta dan kepercayaan mereka. Mereka pikir aku ini egois. Mereka percaya aku ingin mengambil alih tahta. Kecuali Altunia, tidak ada yang bisa mengerti aku. Aku tidak melakukan hal-hal dari keserakahan itu, Ayah. Aku melakukannya untukmu dan untuk orang-orang kita. Lalu, apa yang kau lakukan jika orang-orang menolak Ruknuddin sebagai sultan mereka dan malah menerimamu? Aku sebagai pemerintah. Ya, ya. Aku hanya ingin tahu, apakah kau mempunyai hambatan bila mengambil tahta ataupun memerintah kerajaan ini? Ayah, Ayah terlalu memujiku. Aku tidak cukup mampu untuk menjadi penguasa. Aku juga tidak menginginkannya. Lagi pula, orang-orang bahkan tidak ingin melihat wajahku. Jika aku menjadi penguasa, mereka tidak akan pernah melihat wajahku, Ayah. Itu salah. Orang-orang kita sudah memberikan setidaknya satu kesempatan. Hanya saja, mungkin mereka belum siap untuk itu. Nenek benar ketika dia mengatakan, kau bisa melihat hal-hal yang dilakukan oleh Sultan Al-Tamas sementara yang lain tidak bisa. Percayalah, Ayah. Ayah berbeda dari yang lain. Namun, Ayah menyadari bahwa seseorang tidak bisa memerintah kerajaan hanya berdasarkan ide-idenya saja. Harus diperintahkan orang seperti Ayah. Salah. Ide yang baik tentunya bisa mengubah nasib. Katakan, Razia, apakah yang telah kau pikirkan tentang masa depanmu? Tidak ada yang istimewa, Ayah. Kadang hal kecil bisa membuatku bahagia. Aku memiliki mimpi sederhana. Aku memimpikan kehidupan kecil yang sempurna. Aku ingin dunia kecilku bahagia, yang juga diisi dengan cinta. Yang Mulia, Altunia ingin menemui Anda. Dia sudah menunggu Anda. Ayah, Ayah, aku akan pergi sebentar. Ayah sebaiknya bicara dulu saja dengan Altunia. Dia itu takut kalau berhadapan dengan Ayah. Tapi sebenarnya dia adalah pria yang sangat menarik. Aku memberi salam pada Yang Mulia Sultan. Yang Mulia telah mengatakan bahwa aku bisa datang kepada Yang Mulia dengan keinginan yang bisa dikabulkan oleh Anda. Aku tahu apa yang kuinginkan saat ini. Aku datang kepadamu Yang Mulia dengan keinginan yang tulus. Aku tahu apa yang ada di hatimu. Aku juga tahu apa yang kau pikirkan. Kau berada di sini untuk meminta tangan putriku Razia. Namun aku juga telah memikirkan jawabannya.
Aku tidak bisa mengabulkan keinginanmu. Aku tidak bisa mengizinkan Razia untuk menikah denganmu.